Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknologi layanan dan jaringan kelas 11. Pada materi ini kita akan memahami tentang ragam aplikasi komunikasi data. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misal komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misal printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. 2. Model komunikasi data. Komunikasi data memiliki beberapa model, yaitu 1. Komunikasi data simpleks atau komunikasi satu arah. 2. Komunikasi data half duplex atau komunikasi dua arah secara bergantian. Dan 3. Komunikasi data full duplex atau komunikasi data dua arah secara bersamaan. Baiklah, setelah mengenal model komunikasi data, selanjutnya kita akan mengenali karakteristik aplikasi komunikasi data. 1. Pengiriman, yaitu sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan oleh perangkat atau pengguna. 2. Akurasi, yaitu sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggal data A yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. 3. Ketepatan waktu, yaitu sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut pengiriman transmisi real time. 4. Jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio dan video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setiap 3 DMS. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3 DMS dan yang lain dengan delay 4 DMS, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. 4. Ragam aplikasi komunikasi data. 1. Komunikasi audio, yaitu jenis komunikasi yang hanya memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Contoh radio, voicemail, dan lain-lain. 2. Komunikasi video, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Contoh, big screen yang menampilkan iklan di kota-kota dan lain-lain. 3. Komunikasi audio dan video, yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Contoh, televisi, video call, dan lain-lain. 4. Komunikasi data, yaitu komunikasi yang mana informasi yang dikirimkan dan diterima berupa data digital. Contoh, aplikasi internet working pada jaringan komputer. 5. Komponen komunikasi data. 1. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 2. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. 3. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja.
teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. 4. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Bisa berupa kabel, haya, maupun gelombang magnetik. 5. Protokol adalah aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman paket atau data atau informasi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket atau data yang menggunakan sistem transmisi elektronika dari suatu komputer ke komputer yang lain atau menuju terminal yang lain. Paket atau data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal penerima atau receiver. Terminal atau receiver tersebut adalah suatu peralatan elektronik seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagai penerimanya. Berikut adalah keuntungan komunikasi data. A. Memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. B. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik dari desentralisasi maupun sentralisasi. C. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. D. Mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan E. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. B. Jenis aplikasi komunikasi data. Komunikasi data berperan untuk memudahkan pertukaran data antar terminal dengan jarak tertentu. Komunikasi data dapat berupa komunikasi audio, video maupun audio video. 1. Komunikasi. Jenis komunikasi yang hanya memungkinkan pengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Contoh radio, voicemail, dan lain-lain. Komunikasi audio termasuk bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara, kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Biasanya komunikasi audio menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Komunikasi audio bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih dengan perantara satu dan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Komunikasi audio biasanya dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber ke penerima dengan cara memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima melalui media yang menunjangnya, yaitu media elektronik. Contoh media elektronik yaitu televisi, VCD player, DVD player, komputer, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan komunikasi audio. Kelebihan audio yaitu 1. Harga yang murah dan variasi program lebih banyak. 2. Memiliki sifat yang mudah untuk dipindahkan. 3. Dapat digunakan bersama dengan alat perekam radio sehingga dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran. 5. Dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Berikut kekurangan komunikasi audio. 1. Memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu permasalahan tertentu. 2. Penampilan melalui ungkapan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. 2. Komunikasi video.
Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima pesan. Contoh komunikasi video adalah CCTV, video streaming, dan lain-lain. B. Manfaat komunikasi video. 1. Komunikasi video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima dan pengirim pesan. 2. Komunikasi video dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. 3. Komunikasi video dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran. 3. Komunikasi audio video. Komunikasi audio video adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media penunjangnya. Komunikasi audio video mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasaran. Contoh komunikasi audio video adalah video call, video konferensi, dan lain-lain. B. Manfaat komunikasi audio video. 1. Untuk mengirimkan atau menyampaikan informasi. 2. Mempercepat penyampaian sebuah informasi. 3. Sebagai hiburan dan pendidikan. 4. Untuk memengaruhi masyarakat. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang teknologi layanan dan jaringan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.